tentang pengalaman dalam menangani burung kenari Yorkshire yang sakit. Yang saya berikan pertama kali adalah saya pakai ini. Saya dikasih tahu teman, pakai ini obat. Ketika burung ini sudah mulai didis, mulai bersihkan bulu, bahkan dia mau mandi, sudah berarti burung ini bisa dikatakan sudah sembuh, seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ulfa, dan pada kesempatan kali ini kita di sore hari yang cerah ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada aral suatu apapun. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga demikian, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam pekerjaannya, rezekinya dipermudah dan selalu mendapatkan petunjuk yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mas bosku semuanya, kali ini kita akan berbagi share tentang pengalaman dalam menangani burung kenari Yorkshire yang sakit. Jadi kenari Yorkshire yang sakit itu rentan sekali dengan ancaman kematian, bos. Jadi biasanya bermacam-macam kenari Yorkshire yang sakit itu, mulai dari napas, mencret, kuru, ngembang, pokoknya itu hampir semuanya berbahaya dan mengancam jiwa dari kenari Yorkshire itu sendiri. Karena kenari Yorkshire adalah kenari yang harus betul-betul diperhatikan dari segi segala sesuatunya. Yang pertama adalah kelembapan. Jadi di video-video sebelumnya nih ya, jadi dari mungkin konten yang sudah pernah saya angkat bahwa kelembapan itu sangat penting sekali. Jadi di tempat saya dulu kelembapannya 85% ke atas, luar biasa lembab banget. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan kenari kita itu gampang terkena jamur ya. Jadi rentan sekali dengan kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh, sehingga menyebabkan yang pertama napas, cekreh kayak gitu. Itu salah satunya juga dari kelembapan. Jadi ini melimpah dari burung saya Yorkshire, saya yang Aydin ini. Jadi awalnya Aydin ini teridentifikasi ada suara ngik atau gok gitu ya. Jadi masih bunyi, cuman dia ada sedikit grok gitu awalnya gitu. Terus lama kelamaan semakin keras gitu ya, semakin keras. Terus kalau malam ekornya gini. Wah, itu teman-teman harus hati-hati dan harus segera mungkin mencari obat atau mungkin mengatasinya. Nah, kita bahas dulu dari kelembapan, bos ya. Jadi kelembapan di ruang saya alhamdulillah sekarang sudah menurun. Jadi saya ambil langkah, yaitu pemberian Mika ya, pemberian Mika 3 lembar aja ya. 3 lembar sudah sangat sedikit menurun, sangat banyak bos gitu ya, sangat banyak menurunkan, sekarang menjadi 65 untuk kelembapannya. Dulu ini sekitar 85 ke atas ya, 85 ke atas. Jadi wajar kalau burung itu kurang sehat karena kelembapannya sangat tinggi. Oke, ini nggak saya pasang di luar. Kalau saya pasang di luar, ini outnya ini akan berbeda dengan atau yang innya. Oke, jadi saya sharekan dulu pengalaman saya. Jadi ini dulu sebelum sebelum ini saya beri Mika, ini semuanya full genteng, hanya ada beberapa kaca bening yang saya pasang. Dan yang terjadi itu kelembapannya tinggi. Karena apa? Ini kemiringan dari atap saya ini dulunya kurang miring ya. Jadi ketika ada hujan turun, ini gentengnya ini sangat lembab dan kelihatan banget basahnya seperti itu. Jadi setelah saya beri
apa namanya, atap mika seperti ini. Alhamdulillah sudah banyak sekali turunnya, dan tinggal dari faktor yang lain yang mungkin perlu saya perbaiki ya teman-teman ya. Oke, jadi pembenahan dan pembenahan. Oke, dan kita langsung saja penanganannya seperti apa untuk Canary Yorkshire yang sakit itu. Oke bos, jadi penanganan saya ketika burung kenari saya Aydin ini sakit, ini dulu saya sudah ketar-ketir ya. Waduh, sudah kayak gitu ya. Jadi bulunya itu dia mulai ngembang ya. Nggak seperti sekarang ini ya. Kalau saya taruh di luar dia tidur gitu ya. Ya kayak orang ya, artinya dia gergesi kayak gitu. Kalau saya rasa seperti itu. Itu saya udah, waduh, ini langkah apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, ini alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Jadi yang saya lakukan saat itu adalah saya langsung segera mungkin menambahi frekuensi ngecek burung. Jadi langsung saya coba untuk lebih memperhatikan lagi, artinya frekuensi saya ngeceknya itu lebih intens ya. Jadi dari waktu ke waktu saya coba saya apa namanya, saya beri perhatian yang lebih. Jadi saya cek setiap waktu dari pagi, siang, sore, malam gitu ya. Saya perhatikan, yaitu pertama pakan. Jadi teman-teman berikan pakan bijinya ini yang berkualitas. Jadi tinggi tidak masalah, yang penting burung itu sukanya biji yang seperti apa. Itu teman-teman saya kira tahu dan hafal ya dengan karakter burung masing-masing. Itu yang pertama. Jadi segera mungkin ganti bijinya yang baru dan kita amati. Yang kedua, kita lihat kotorannya. Biasanya untuk burung yang sakit, yang cekreh dan sebagainya itu, biasanya burung itu akan mengeluarkan kotoran yang putih biasanya. Nah itu kita harus amati terus, apakah kotorannya putih ataukah kotorannya ini adalah cair ya. Nah ini bisa kita lihat teman-teman, untuk kotorannya sudah mulai hijau dan kempel ya, alhamdulillah. Nah itu, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi saya coba satu persatu. Jadi saya nggak tahu betul ya, nggak tahu betul mana yang sebenarnya cocok. Itu yang pasti kita coba beberapa langkah yang kita kombinasikan ya. Kita pakai obat meskipun itu antibiotik, tapi karena nggak ada alasan nggak ada jalan lain sehingga kita harus memakai antibiotik ya kita tempuh gitu ya. Yang sebenarnya kalau antibiotik itu kalau untuk ternak kenari di sebagian teman itu kurang support, artinya untuk ke apa ya, gennya atau ke embrionya itu kurang bagus. Tapi karena tidak ada harapan lain, tidak ada langkah yang mungkin lebih jitu ya kita pakai antibiotik. Antibiotiknya apa? Jadi saya pakai yang pertama, pengalaman saya nih ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari sini. Yang pasti ini sebuah pengalaman dan bukan istilahnya menggurui ya. Jadi saya sekedar sharing aja, mudah-mudahan mungkin teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya ini bisa segera teratasi. Oke sebentar, saya setting dulu. Yang saya berikan pertama kali adalah saya pakai ini, saya dikasih tahu teman pakai ini obat penyakit pernafasan unggas. Jadi Magic SN namanya. Jadi saya pakai ini satu kapsulnya ini saya campur dengan air. Ini sebenarnya bukan untuk burung ini, tapi untuk unggas. Saya dikasih tahu teman, coba mas pakai ini ya. Oke tak coba gitu ya. Saya coba. Oke yang ini saya satu kapsul ini saya berikan ke dalam 500 cc, 500 ml ya. Mililiter kalau setara dengan aqua kecil tanggung gitu ya. Saya masukkan, saya buka, saya masukkan, terus saya masukkan ke dalam airnya. Itu saya lakukan, misalnya pagi saya berikan, siang saya ganti gitu ya. Siang saya ganti air biasa, terus kemudian ketika malam saya beri lagi, jadi sehari 2 kali. Mbak, ini Vinara Mbak. Oke, selanjutnya itu yang kita lakukan. Yang berikutnya adalah teman-teman juga harus perhatikan
extra fooding. Jadi teman-teman bisa cari ya, bisa berikan extra fooding yang disukai burung itu. Jadi kebetulan burung ini sangat suka sekali dengan jagung. Jadi saya harus berikan jagung ini ketika di waktu dia siang hari ya, ketika dia kan siang hari kan cenderung banyak konsumsi ya, memakan makanan biji ataupun mungkin minum, bahkan makan extra fooding. Jadi ini saya berikan jagung seger, jagung manis. Nah itu jagung manis ini saya berikan, saya tetesi dengan tambah ini spektra. Spektra saya teteskan di sini ya, saya teteskan di jagung manis ya, sudah saya sisir-sisir tadi supaya dia juga minum, tetapi tidak secara kita paksa ya, dia tidak dipaksa, tetapi minum dengan sendirinya gitu. Nah itu ya, jadi burung ini sangat suka dengan jagung. Dan mungkin untuk penggunaan telur juga jangan setiap hari teman-teman, jangan setiap hari diberi telur untuk dengan tujuan supaya dia fit, jangan. Tapi kalau saya dipakai 2 hari sekali, tapi saya iris separuh aja. Tidak lupa saya tetes ini lagi ya, saya tetes spektra lagi itu. Dan hal ini bisa kita lakukan apabila ya kita sudah memberikan obat napas 1 misalnya. Napas 1 di tengkuk, kalau di tengkuk kan 2 minggu ya, 2 minggu baru kita bisa berikan lagi. Itu kalau kita berikan napas 1 belum sembuh ya, kita bisa pakai cara yang sudah saya sharekan tadi ya. Bisa kombinasi ini, saya pagi pakai ini sampai setengah hari sampai sore saya air putih biasa, terus sore sampai malam sampai besok paginya saya pakai ini lagi, supaya sebelum tidur dia minum dulu. Kalau siang ke sore tidak saya beri ini, jadi 2 hari sekali, 2 kali sehari, 2 kali sehari. Oke ya. Terus berikutnya apa ya, saya kira itu saja ya kalau dari segi makanannya itu saja. Dan untuk penanganan mungkin burung itu kan tidak lepas dari jemur ya. Nah selama burung itu masih ngembang gitu, dia masih agak sayapnya turun, terus dia masih malas-malasan, jangan coba-coba untuk menjemur. Jangan coba-coba untuk menjemur, karena hal tersebut bisa memperparah. Jadi kita lihat dulu kondisinya, dia semakin semakin rapat nggak. Kalau dia agak semakin rapat, kita coba pagi, kena sinar matahari dikit itu ya, kita coba pagi, dia responnya gimana. Kalau dia masih diam dan tidur, kita masukkan lagi. Kita coba hari berikutnya, kita taruh di di teras atau jangan di luar langsung ya, tempat terbuka, tapi di teras yang terkena sinar matahari dikit gitu ya. Kalau di sini jamnya sekitar jam 6:30 sampai jam 7. Nah coba, dia masih tidur lagi, ya udah kita masukkan lagi. Hari berikutnya kita coba lagi, sebentar aja kita cek, lihat, belum berani ya. Kalau sudah mulai berani, kita tambahi durasinya kena jemur tadi, supaya dia kena vitamin D ya. Kita tambahi jemur, sudah, sekiranya sudah cukup, kita angin-anginkan, kita taruh di agak yang tidak ada sinar mataharinya, terus kita masukkan. Di dalam pun juga tidak saya kerodong ketika siang hari ya, di dalam ruangan ya. Nah di dalam ruangan itu burung ini ketika habis pagi kena sinar matahari sebentar tadi ya, itu jangan disekat dengan burung yang lain. Artinya burung itu ketika dia sendiri makan sendiri dengan makan ditemani ada teman yang lain, maka berbeda. Nah kita bisa berikan burung paut atau mungkin jangan gacor ya. Kalau yang gacor nanti bahaya, bisa menurunkan mentalnya juga. Kita berikan burung mungkin paut atau mungkin jantan yang mungkin lagi kurang on fire, itu kita taruh, kita buka, kita jejerkan. Supaya apa? Supaya dia
membangkitkan semangat dalam dia makan. Tapi kita amati dulu apakah dia tarung nggak. Kalau agak tarung ya kita sedikit geser dikit ya. Itu seperti itu. Jadi supaya memancing dia untuk rajin makan dan berlomba untuk makan seperti itu. Dan kapan burung ini bisa? Oh ya, sore hari atau malam hari sudah sekiranya sudah makan cukup makan jam 7 jam 8 kita kerodong. Itu posisi di dalam rumah ya bos ya, di dalam ruangan ya. Kita kerodong sampai besok pagi seperti itu. Nah, ketika burung ini sudah mulai didis, mulai membersihkan bulu, bahkan dia mau mandi, sudah berarti burung ini bisa dikatakan sudah sembuh seperti itu. Jadi ini cerita real, pengalaman, tidak saya buat-buat, artinya memang benar-benar saya kemarin dak dikduk ser. Aidin ini hampir saja, bahkan dia lompat dari sini, lompat dari bawah ke atas itu tenaganya udah waduh itu. Dan yang terakhir bos, dan yang terakhir, jangan coba-coba ya, oke, didengarkan teman-teman ya, jangan coba-coba memaksa memberikan obat pada saat burung lemes. Itu bisa jadi akan mempercepat kematiannya, bukan kesembuhannya. Mengapa demikian? Karena hal yang terjadi, yang mungkin terjadi, yang pertama adalah bisa tersedak penapasannya, yang kedua karena ini juga kondisi burung itu ketika dia lemes banget itu tensi itu kan, di tensi kan kalau manusia kan drop ya, kita pacu dengan obat kayak gini, selain tersedak tadi juga bisa bisa nyengkake, bahkan dia bisa mati mendadak saat itu juga kalau teman-teman paksakan memberikan vitamin langsung ketika burung itu lemes. Itu yang terakhir yang bisa saya sharekan. Ada omnya lo malu sana, ketok kelihatan burungnya itu udah dadar. Ini si bungsu saya. Oke, sementara itu saja yang bisa saya sharekan pengalaman saya mengatasi burung Yorkshire yang sakit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan yang mengalami hal yang sama harus diperhatikan, ditambahi ekstra penjagaan yang lebih ketat lagi. Terakhir bos, ketika naruh burung itu jangan terlalu di atas ya, di atas artinya di dekat genteng ya. Kita taruh dia di agak jauh ya, artinya apa? Supaya dia tidak terlalu panas banget, panas tidak over banget. Artinya jangan sampai terlalu over panas sehingga menyebabkan burung itu napas terengah-engah dan bahkan lemes seperti itu. Karena kita kerja, kita nggak bisa sempat mengamati sejauh mana burung kenari kita itu ketika siang hari itu suhunya seberapa besar seperti itu. Oke, sementara itu saja dari saya. Mungkin kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Dadah. Monggo, Mbak. Dik. Yakul, Dik.